Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Nurasana dengan NIM 2011130010 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Hukum Ekonomi semester 5. Sehubungnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi memahami aspek hukum badan-badan usaha. Ada yang tahu gak sih badan usaha itu apa? Nah, berikut penjelasannya. Nah, apa sih itu badan usaha? Jadi, badan usaha adalah suatu atau setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang memiliki tempat tetap, terus menerus tetap dan terus menjalankan usaha tersebut. Dan apa sih tujuan badan usaha ini dibentuk atau dibuat? Nah, jadi badan usaha itu mempunyai tujuan ya. Jadi tujuannya itu adalah memperoleh laba atau memperoleh keuntungan. Ada nggak sih hukumnya badan usaha ini? Nah, badan usaha itu ada hukumnya. Dia terdapat dalam hukum, terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 di pasal 1 yang mengenai wajib mendaftarkan perusahaan yang didirikan. Perusahaan juga memiliki unsur dan perusahaan. Di sini ada 2 unsur dalam badan usaha. Yang pertama itu usaha yang bekerja bertempat di Indonesia, baik jenis usaha itu berupa kerjasama atau badan usaha itu sendiri. Perusahaan yang bekerja di Indonesia, baik jenis usaha berupa kerjasama atau badan usaha itu sendiri. Jadi kalau kalian ingin membuat badan usaha, kalian itu badan usaha itu yang berada di Indonesia. Mau kalian punya perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain itu boleh, mau perusahaan yang penting dia itu berdiri di Indonesia atau bertempat di Indonesia. Nah, yang kedua itu segala jenis usaha yang merupakan kegiatan dalam bidang bisnis yang secara terus-menerus dijalankan dan bertujuan mendapatkan keuntungan. Jadi dia itu kalau kita mempunyai juga boleh kita mempunyai jenis badan usaha apapun itu, yang penting merupakan jenis bidang bisnis. Kita usaha di bidang jasa boleh, di bidang produk boleh, yang penting dia itu kita mempunyai usaha yang di dalamnya kegiatan bidang bisnis yang terus menerus dan pasti kan dijalankan dengan mempunyai tujuan. Tujuannya itu mendapatkan keuntungan. Nah, badan usaha wajib memiliki unsur. Apa saja sih unsur itu? Nah, yang pertama, unsurnya itu dijalankan secara berkala atau terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, itu saling terbuka satu sama lain terang-terangan. Tidak boleh ada rahasia karena ini menyangkut pihak ketiga. Dan yang ketiga itu memiliki kualitas tertentu. Jadi kalau kalian mempunyai kita semua memiliki sebuah kualitas tertentu, baik itu jasa ataupun produk ya, karena masih dalam ranah perdagangan.
Terus yang keempat itu mengadakan perjanjian perdagangan, terus yang kelima itu harus bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi dia harus bertujuan memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Nah, dari berbagai banyak jenis badan usaha, ada beberapa jenis badan usaha yang diatur oleh undang-undang. Di antaranya itu ada firma, perusahaan individu, perusahaan mandator, perusahaan perdata, dan perusahaan terbatas. Dan yang satu lagi itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, tahu nggak sih apa itu BUMN? Kita sering banget dengar namanya itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tahu nggak sih Badan Usaha Milik Negara itu kayak gimana? Dan kalau di undang-undang itu terdapat dalam undang-undang berapa gitu kan? Seringkali kita mendengar mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Udah nggak asing lagi kan? Badan Usaha Milik Negara itu apa sih? Jadi Badan Usaha Milik Negara itu adalah usaha milik negara. Negara yang dimaksud itu adalah negara kita, negara Indonesia. Jadi BUMN ini merupakan bentuk badan usaha yang nilaba. Nilabanya dimiliki oleh negara. Nah, BUMN juga mempunyai fungsi loh. Fungsinya itu apa aja sih? Yang pertama, sebagai usaha atau badan usaha yang memperoleh memproduksi produk baik berupa jasa maupun berupa jasa maupun barang untuk masyarakat Indonesia. Terus berfungsi apa lagi nih? Yang kedua, berfungsi untuk media pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan. Jadi sebagai fungsi untuk media pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan. Yang ketiga itu berfungsi untuk sebagai alat. Tapi kurang bacanya. Nah, badan usaha juga memiliki fungsi. Apa sih fungsinya itu? Yang pertama itu fungsinya sebagai badan usaha produksi produk yang berupa barang ataupun jasa untuk masyarakat Indonesia. Dan yang kedua itu untuk media pemerintah pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan perekonomian dengan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Terus yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu sebagai alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat itu menjadi salah satu sumber daya terbesar di Indonesia. Dan yang kelima itu adalah badan usaha milik negara ini bisa menjadi media untuk mengelola sumber daya alam milik negara dengan tepat dan benar. Yang keenam, menjadi wadah pengembangan sebagai usaha kecil, contohnya UMKM, koperasi. Kalau UMKM sih banyak sih, nah itu bisa buat sebagai wadah masyarakat usaha kecil. Terus yang ketujuh itu BUMN juga memiliki fungsi sebagai pelopor pembangunan dari berbagai sektor yang menjadi salah satu
yang tidak tergapai oleh sektor swasta. Jadi yang ketujuh itu dia itu mempunyai fungsi untuk menjadi sebuah pelopor dari berbagai sektor yang tidak bisa dicapai oleh sektor swasta dan bisa dicapai oleh sektor negara ini atau bisa dijangkau dicapai oleh BUMN. Dan yang kedelapan, banyak banget ya. Yang kedelapan itu menjadi salah satu pendorong untuk terbentuknya usaha baru, menjadi sebuah pendorong untuk terjadinya atau terbentuknya usaha baru. Nah, yang ke-9, nah ini terakhir. 9 ini menjadi media layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, media pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ternyata banyak ya fungsi-fungsi dari BUMN ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya. Nah, itulah sedikit pemaparan mengenai materi memahami aspek hukum badan-badan usaha. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila